Baik, gagal menurut saya sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, atau usaha yang kita jalankan tapi hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau kita bisa mengamati jauh lebih dalam, sebenarnya dari kegagalan itu banyak hal, banyak hikmah yang bisa kita petik sebenarnya. Dan buat saya gagal itu hal yang lumrah. Jadi gagal itu hal yang biasa. Contoh misalnya pada saat saya mengalami kesulitan atau usaha yang mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi dari situ banyak hal yang bisa dipelajari. Misalnya bisa mengevaluasi apa yang kurang, apa yang masih harus ditambah lagi. Jadi buat saya gagal itu hal yang biasa. Karena sesungguhnya rencana yang kita lakukan atau hasil yang kita lakukan, kita nggak tahu apa yang terbaik menurut Allah sebenarnya. Mungkin Allah menginginkan kita berhasilnya bukan di saat ini, tapi di saat berikutnya. Artinya kita jangan cepat menyerah. Gagal itu jadikan sebagai sebuah cambuk untuk kita lebih kuat lagi, lebih giat lagi berusaha. Karena insya Allah dari setiap usaha kita itu ada ganjaran keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya belajar dari kegagalan ya? Jadi menurut saya setiap tahapan yang kita rasakan kita gagal, maka dalam hidup tuh kita harus, kalau saya punya report buat hidup saya sendiri. Jadi saya evaluasi apa yang masih kurang, apa yang salah saya jalankan. Mungkin doa saya masih kurang banyak mungkin. Atau mungkin ada zakat yang belum dibayarkan. Itu karena saya sangat meyakini ada pengaruh besar di situ. Kemudian apakah saya sudah menjaga segala sesuatu dalam manajemen keuangannya dalam keadaan yang baik. Atau secara kualitas produk yang saya berikan kepada konsumen apakah sudah maksimal kualitasnya. Jadi kalau menurut saya ketika gagal, saya punya daftar evaluasi sendiri, apa yang harus saya tambah, apa yang harus saya kurangi, apa yang mesti saya hilangkan. Atau ada mungkin ikhtiar secara ibadah yang masih kurang yang saya jalankan. Nah itu jadi kalau buat saya bagaimana belajarnya ya punya daftar evaluasi yang panjang. Mudah-mudahan dari situ kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa berlari lebih kencang lagi setelah itu. Nah mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan usaha kita bisa lebih baik, insya Allah. Apa yang saya yakini sampai akhirnya bisa bangkit dari kegagalan. Baik, jadi untuk bangkit dari kegagalan menurut saya harus ada satu keberanian untuk berani menilai diri sendiri. Karena dari situ kita banyak belajar sebenarnya. Contoh misalnya pada saat saya dulu merintis karir di dunia sinetron misalnya. Setiap hari saya casting, saya kirim foto ke berbagai macam PH di Jakarta, tapi kok hasilnya nggak ada. Kemudian saya merasa waktu itu mungkin bukan jalan hidup saya berprofesi sebagai pemain sinetron. Tapi dari evaluasi yang saya jalankan, oh mungkin acting saya masih kurang, oh mungkin saya doanya masih kurang kenceng nih, oh mungkin ada ibadah lain yang belum saya jalankan, oh mungkin saya belum minta restu dari orang tua. Nah dari situlah saya berusaha untuk bisa menjalankan lebih banyak lagi. Kemudian saya mulai memperbaiki apa yang masih kurang secara kualitas acting saya. Alhamdulillah atas izin Allah, pelan-pelan hasil itu terlihat. Kemudian kita misalnya compare lagi ke bidang lain, ke bidang usaha misalnya. Usaha yang saya jalankan dengan teman-teman juga up and down. Jadi ada yang tutup, ada yang buka, ada yang terus bisa survive, ada yang nggak bisa survive. Jadi kalau buat saya adalah bagaimana mengatasi dari kegagalan yang terjadi. Evaluasi terus-menerus, kuatkan doa, jalankan ikhtiar sebaik mungkin, dan selebihnya berusaha meniatkan bahwa kita bekerja untuk semata-mata untuk bisa beribadah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita jalankan itu bisa berhasil insya Allah, dan belajarlah dari orang-orang yang sudah berhasil menurut saya. Karena orang yang berhasil pun mereka pernah gagal sebenarnya. Jadi banyak contoh yang bisa kita ambil. Jangan malu bertanya dan terus berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan izin kita untuk bisa berhasil.